baru masuk ke aljabar abstrak ini. Kita awali dengan definisi grup ya, definisi grup. Seperti yang sudah saya utarakan yang lalu, materi kita ini hanya grup ya. Cuma ada detailnya gitu loh, ada grup, ada teorema-teorema terkait dengan subgrup, ada subgrup, teorema subgrup, kemudian ada homomorfisme, kemudian homogeneous grup ya, kemudian dan sebanyak teori homogeneisme. Kita mulai dari awal teorema grup. Definisi grup, maaf. Anda pernah dengar kata grup? Apakah Anda pernah dengar kata grup? Pernah, Pak. Gimana? Di perkuliahan grup WA. Oh iya sih, grup WA, kemudian grup band dan seterusnya ya. Nah, kita sekarang akan menggunakan kata grup dalam pengertian di matematika. Apa sih grup itu? Oke, ini definisinya ya. Secara formal begini. Misalkan G adalah himpunan tak kosong. Apa artinya tak kosong? Misalkan G adalah himpunan tak kosong. Apa artinya tak kosong? Memiliki anggota. Berapa anggotanya? Minimal 1. Minimal 1. Warna lain gitu. Oke. Minimal 1. Jadi di G-nya himpunan kosong, himpunan tak kosong minimal punya 1 anggota. Kemudian di G ada operasi biner. Nah, operasi. Anda tahu operasi? Kalau kemarin sudah di pengantar yang lalu, kalau di kesehatan namanya membedah, kalau ketemu polisi, operasi itu adalah razia ya. Nah, di matematika, Anda tahu operasi apa? Beri contoh operasi apa dulu? Operasi ada yang Anda kenal? Penjumlahan. Terus? Pengurangan. Perkalian. Pembagian. Nah, ini operasi yang standar. Ya, apa? Ada logaritma, ada akar ya, dan seterusnya. Perpangkatan dan sebagainya. Itu contoh dari operasi. Ya. Apa operasi sendiri? Nanti akan sebenarnya ada bahasan tentang operasi ya. Operasi itu adalah fungsi ya. Ini nanti akan saya buatkanlah ini materi khusus tentang operasi. Sekarang kita akan langsung pada contohnya aja. Anda sudah mengenal bentuk operasi. Ini ada kata-kata biner. Apa B itu? B itu apa? B? Dua. Biner ya. Biner. Operasi biner. Operasi itu ada banyak jenisnya. Operasi. Saya tulis di sini operasi. Ada uner, ada biner, ada terner, dan seterusnya. Nah, di G itu ada operasi biner. Apa sih artinya operasi biner? Gampangannya gini, gampangannya. Ini, tadi Anda contoh operasi yang Anda contohkan tadi apa? Misalnya penjumlahan. Sekarang, untuk dapat menjumlahkan diperlukan berapa bilangan? 2. Untuk dapat 2. Minimal. Saya ulangi. Anda tadi memberi contoh operasi itu kan penjumlahan, ya kan? Nah, sekarang penjumlahan ini untuk dapat menjumlahkan diperlukan berapa bilangan? 2, Pak. 2 bilangan, misalkan 2 dan 3. 2 tambah 2 tambah 3. Baru ketemu hasil. Diperlukan bilangan pertama, kedua. Kan nggak mungkin kita tanya, anak-anak ayo silahkan hitung cepet-cepatan ya, cepet-cepetan. 7 tambah sama dengan berapa? Mungkin enggak? Tidak. Enggak mungkin. Maka untuk mendapatkan hasil operasi kita memerlukan 2 bilangan real. Nah, karena memerlukan 2 bilangan real itulah yang disebut dengan operasi penjumlahan, operasi biner. B-nya itu 2. Paham? Paham, Pak. Oke, wes. Sekarang kalau perkalian operasi biner enggak? Iya. Perkalian. Ya. Apalagi tadi pengurangan operasi biner enggak? Iya. Ya, pembagian. Iya. Iya. Akar. Tidak. Diperlukan berapa bilangan? 1. 1 akar. Kasih 100, ketemulah berapa? 10? 10. Nah, kalau hanya memerlukan sebuah bilangan itu yang namanya operasi uner.
Sudah paham sekarang bisa membedakan operasi unit dan biner? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, ya. Sekarang kalau memerlukan 3 anggota itu namanya terner ya, dan seterusnya. Tapi ini tidak standar yang terner. Misalkan eh, yang terner itu biasanya didefinisikan khusus ya. Misalkan A kota atau bintang B ini operasi terner misalkan. Terner B bintang C sama dengan didefinisi A tambah B min 3C misalkan. Oh, berarti diperlukan 3 bilangan ya. Ini C. Ini terner kalau memerlukan 3 bilangan. Kalau kita hanya cukup memerlukan 2 bilangan namanya operasinya biner. Kalau hanya cukup 1 bilangan namanya uner. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Saya akan detailkan ini satu definisi ini supaya Anda ini ya. Karena ini paling dasar. Kalau Anda tidak paham ini Anda selanjutnya akan tidak paham. Jadi pertama harus ada dulu himpunan yang tak kosong, misalkan kita namakan G. Kenapa kok G? Ya enggak apa-apa sih, karena grup kita ambil huruf awalnya G. Pak, bolehkah huruf himpunannya himpunan A? Boleh. Ya, misalkan huruf H ya boleh. Huruf, nah, misalkan ya. Ini kan grup, saya ambil G-nya. Oh, misalkan G adalah himpunan tak kosong. Kemudian di G ada operasi biner. Operasinya kita sebut aja operasi bintang. Nggak tahu apa seperti apa. Belum tentu penjumlahan, belum tentu perkalian, belum tentu pembagian atau pengurangan. Pokoknya ada operasi di G itu. Operasinya adalah operasi biner. Sampai sini paham ya? Sampai satu kalimat ini? Iya, Paham, Pak. Pak. Paham, oke. Nanti kalau nggak paham langsung tanya ya. Saya kan ini pakai Gmeet, jadi nggak bisa lihat Anda, nggak bisa lihat audien ya. Anda bisa langsung tanya. Pak Jafar ini yang mengamati. Nah, kemudian himpunan G, tadi kan kita punya himpunan G yang tak kosong. Di G itu ada operasi biner. Nah, himpunan G ini beserta operasi itu apa maksudnya? Siapa itu? Operasi itu apa artinya maksudnya? Operasi biner. Yang mana? Apa? Ini loh, Bintang. bintang. Nah, himpunan G beserta operasi itu artinya bintang ini operasi biner bintang disebut grup jika memenuhi berapa syarat? 1, 2, 3, 4 syaratnya. 1. Operasi biner bintang tadi bersifat tertutup. Ngerti enggak sifat tertutup? Kapan suatu operasi dikatakan tertutup? Ini di apa ya? Di materi apa ya? Sudah pernah enggak operasi bersifat tertutup? Pernah enggak dibahas di mata kuliah apa? Sudah apa belum? Pilih A, sudah. B, belum. C, lupa. D, tidak tahu. Pilih apa? Lupa, Pak. Lupa. Lupa kalau dibahas ataukah dibahas tapi lupa? Oh, maksudnya lupa itu. Lupa, ini lupa saya sudah dibahas apa belum ya? Lupa. Ada juga yang dulu, oh ini pernah dibahas tapi saya lupa. Ini masuk kategori yang mana? Lupanya itu tidak tahu. Ini sudah dibahas atau tidak, ataukah dulu pernah dibahas tapi sekarang tidak ingat. Itu apakah itu yang Anda sebut lupa? Sing deh. Terus dua-duanya lah, saya jawab sendiri aja, nggak usah jawab. Lupa. Ini suatu operasi itu dikatakan tertutup. Ini di G ya, ini kita himpunannya G. Apa artinya dia dikatakan tertutup? Kalau saya ngambil, kan biner kan, ini kan biner, berarti perlu 2. Kalau saya ngambil 2 anggota G, katakanlah X dan Y, anggota G. Kalau saya operasikan, karena dia di operasi biner, kan ada 2 anggota. Kalau ada 2 anggota G, misalkan X dan Y, kalau saya operasikan, X bintang Y itu juga anggota G. Itu namanya tertutup. Jadi kalau saya ngambil 2 anggota G, kenapa ngambil 2? Karena operasinya biner tadi kan. Kalau saya ngambil 2 anggota G, saya operasikan, ternyata hasilnya juga di dalam G. Itu namanya operasinya bersifat tertutup. Paham apa tidak? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Contoh ya. Saya punya bilangan real. Jadi wah ini pinjam di sini dulu. Ini abaikan judulnya ya, abaikan judulnya. Saya hanya buat coret-coretan ini. Saya punya himpunan ini operasi penjumlahan di R. Ngerti R? Apa R?
Bilangan real. Real. Ya, ini real. oke ya, standar kalau selanjutnya kalau saya nulis R itu bilangan real. Kalau Z itu apa? Bilangan bulat. Bulat. Kalau N Bilangan asli. asli. Kalau Q Bilangan rasional. Rasional. Oke. Ini yang standar ya kan, ada di buku teks. Kalau baca buku teks, kalau R itu tidak ada keterangan apa-apa itu berarti R huruf besar bilangan real, Z bilangan bulat, N bilangan asli, Q bilangan rasional ya. Selain ini nggak standar, diberi keterangan biasanya ya. Jadi ini yang standar. Kalau tiba-tiba ada Q itu artinya bilangan rasional ya. Ada lagi yang kompleks sebenarnya C ya, C kompleks, tapi kita tidak berbicara di semesta bilangan kompleks, bilangan real ya. Operasi penjumlahan di bilangan real. Ingat tadi bahwa penjumlahan itu operasi biner. Nah, sekarang apakah operasi penjumlahan di bilangan real bersifat tertutup? Apa artinya? Kalau saya ngambil X dan Y itu bilangan real, kalau saya operasikan, di sini kan operasinya kebetulan penjumlahan kan, X tambah Y, apakah juga bilangan real? Iya. Iya, berarti dia Pak. berarti dia tertutup di R lo ya. Oke. Sekarang kalau perkalian, yang kedua ini penjumlahan, yang kedua perkalian tertutup apa enggak? Ini tertutup penjumlahan. Perkalian tertutup enggak? Tertutup. Bilangan real kali bilangan real hasilnya bilangan real? Iya, Pak. Oke. Iya. Pengurangan. Tertutup. Tertutup. Pembagian. Belum tentu. Tertutup. Ayo. Tertutup apa terbuka? Apa setengah tertutup, setengah terbuka? Tertutup enggak? Tertutup. Dua bilangan real, kalau satu dibagi yang lain mesti bilangan real hasilnya? Iya, Pak. Loh, kok Iya, Pak. I. Ayo, iya Bu. Itu tadi siapa yang itu saya. Tertutup apa enggak? Contoh X-nya 5, X-nya 5, Y-nya 7. Saya bagikan berarti 5/7. Bilangan real enggak ini? Bilangan real. Bilangan real. Sayang, X-nya 4, Y-nya 0. X bagi Y berapa? Bukan. 4/0. Bilangan real enggak? Bukan bilangan real. Iya, Pak. Satu saja yang tidak dipenuhi sudah gagal. Maka ini dikatakan tidak tertutup. Karena apa? Ada satu pasang anggota R, yaitu misalkan 4 dan 0. Kalau 4 bagi 0 itu bukan bilangan real. Maka satu saja yang tidak memenuhi maka sudah gagal. Maka dia tidak tertutup. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham. Sudah. Tadi itu di R ya. Saya himpunannya sekarang saya kecilkan. Sekarang semestanya adalah di bilangan bulat. Paham? Bulan bulat set ya. Oke. Penjumlahan tertutup apa enggak? Tertutup. Bilan bulat tambah bilan bulat. Iya. Iya, Oke. Pak. Kemudian perkalian. Tertutup. Bulat kali bulat juga bulat. Bulat. Iya. Iya, Pak. Pengurangan. Tertutup. Tertutup. Tutup. Pembagian. Tidak. Tidak. Ini termasuk ini kan ini kan bulat ya. Ini oke, sudah. Sekarang saya persempit lagi bilangan asli. Asli itu N. Penjumlahan. Tutup enggak? Tertutup. Bilangan asli tambah bilangan asli. Iya. Oke. Perkalian. Tertutup. Pengurangan. Tidak. Ya, tutup apa enggak? Tidak. 2 dikurangi 6 berapa? Men 4. Itu asli enggak hasilnya? Bukan. Oke. Pembagian. Tidak. Ya. Oke ya. Saya persempit lagi himpunannya bilangan cacah. Penjumlahan. Iya. Tertutup. Perkalian.
Tertutup. Tutup. Pengurangan. Tidak. Tidak. Pembagian. Tidak. Tidak. Oke. Saya persempit lagi bilangan asli. Ini tadi apa bilangan asli nih ya, Mbak Om? Oh, ini kok mempersempit ini ini ya, ini. Loh, nah ini. Maaf, ini Zaki. Ini tadi ini. Kenapa pembagian tidak tertutup ini? Yo. Ini kenapa? Pembagian di bilangan asli kok tidak tertutup? Kenapa? Tertutup. Halo? Tadi bilangan asli pembagian tertutup apa enggak? Ini tadi. Pembagian di bilangan asli tertutup apa enggak? Naik lagi, saya ulangi. Tadi di bilangan bulat tertutup apa enggak? Pembagian. Di bulat. Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak di sini? Kenapa kok tidak di sini? Kenapa? Karena Karena ada nolnya. Ya, berapa per berapa yang tidak? Oh, 2/0 ya. Iya. Ini bukan bilangan bulat. Oke. Sekarang kalau ini asli. Asli kan sudah nggak ada 0. Ayo, asli kan sudah nggak ada 0. Ya, terus kenapa? Tertutup enggak? Tapi Tidak. Nanti bentuknya upper B. iya, contohnya. 5/7. Oke. 5/7 itu bukan bilangan asli. Lain ya, ini sama-sama dia tertutup tapi alasannya beda. Ini bisa begini, ini bisa begini. Ya, walaupun ini juga dipakai ke atas juga bisa, tapi yang atas nggak boleh dijadikan alasan yang bawah. Karena di sini sudah bilangan asli, nolnya nggak ada sudah. Paham maksud saya? Paham, Mbak. Paham. Oke. Sekarang Caca. Nah, kalau Caca ini tidak tertutup bisa pakai ini yang contoh yang 0 karena Caca masuk di 0 ya. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Kembali ke sini. Kita baru sifat pertama ya. Syarat pertama. Jadi himpunan G itu tadi syaratnya tidak kosong. Di G ada operasi biner. Dia akan membentuk grup kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah operasinya bersifat tertutup. Apa artinya? Kalau saya operasikan G, tapi kalau keluar dari G itu dikatakan tidak tertutup. Itu syarat pertama. Anda Pak Leman, maaf suaranya putus-putus, Pak. putus. Halo, putus. Sekarang Halo. sudah tidak jelas, Pak. Oke ya. Sudah jelas. Ya. Saya lanjutkan. Apa artinya operasi bersifat asosiatif? Anda tidak tahu, lupa. Jadi sekarang penjumlahan bersifat asosiatif apa tidak? Penjumlahan di bilangan real bersifat asosiatif apa tidak? Iya. Kenapa kok iya? Kenapa kok iya? Kenapa kok iya? Ditukar hasilnya sama aja, Pak. Apa? Yang ditukar apanya? Hasilnya? Tempatnya, Pak. Posisinya. Kelompok. Oke, posisi bilangannya. Lagi, apa lagi? Kelompoknya, kurungnya maksudnya, gitu. Iya. Oke. Suatu operasi dikatakan asosiatif jika urutan pengerjaannya itu tidak berpengaruh pada hasil. Jadi secara matematis dia dikatakan asosiatif kalau A operasi B saya operasikan dengan C itu hasilnya adalah gini loh maksudnya ya, supaya Anda lebih jelas. Kalau kita mengoperasikan 3 bilangan A operasi B operasi C, gimana cara menghitungnya? Tadi kan operasinya biner, ya kan? Kalau biner itu apa artinya? 2 bilangan kan? Iya. Maka ini kalau mau ngerjakan 2 bilangan dulu, nggak bisa langsung 3 begini. Nah, mana dulu 2 itu Anda boleh melakukan ini dulu. Juga nanti kalau hasilnya juga akan sama dengan ini,
Kalau ini sama nilainya, maka itulah yang disebut dengan asosiatif. Artinya apa? Urutan pengerjaan tidak berpengaruh pada hasil. Anda ngerjakan, kan biner kan, dua-dua kan. Anda kerjakan ini dulu, setelah itu dengan yang C, ataukah B dengan C dulu, setelah itu dengan A, itu hasilnya akan sama saja. Itu namanya asosiatif. Sekarang, kalau semestanya di bilangan real, ya real, penjumlahan bersifat asosiatif enggak? Iya. Ya. Ya. Perkalian, Iya. pengurangan. Benar, Iya. benar, ayo. Coba. Enggak. Tidak ya, Pak. Pak, ya. Tidak, Ayo, Pak. betul tak? Ayo, dicoba. Asosiatif enggak? Coba aja. 7 dikurangi 5, dikurangi 3. Berapa ini? 0. Kalau ini? Enam. Sama enggak? Beda. Berarti bisa asosiatif enggak? Tidak. Nah, gitu ya. Wes. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang pembagian. Tidak. Tidak. Asosiatif enggak? Betul, Tidak. yakin. Iya. Iya. Ini tadi tidak. Asosiatif enggak? Tidak. Tidak. Contoh. 4 bagi 2 dibagi 2. Berapa ini? 1. Kalau Satu. ini, kalau urutannya ini dulu 2 bagi 2, berapa ini? 4. 4. Tidak sama kan? Tidak. Iya. Nah, berarti penjumlahan perkalian itu bersifat asosiatif, sedangkan pengurangan dan pengurangan dan pembagian tidak bersifat asosiatif. Oke, ya. Nah, pesan saya adalah berhati-hatilah dengan operasi yang tidak bersifat asosiatif. Apa artinya? Anda harus perhatikan mana dulu yang dimaksudi soal itu, mana dulu yang harus dikerjakan. Karena apa? Berbeda urutan akan berbeda hasil. Ngerti ya? Itu pesannya ya. Tapi kalau dia asosiatif, terserah mana duluan yang terdekat dioperasikan, tidak ada masalahnya karena nilainya akan sama. Ngerti maksudnya? Paham? Paham, Pak. Oke. Wes, tak tes. Cepet-cepetan ya, hitung ya. Siap? Pennya sama kertasnya? Iya. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, cepet-cepetan. Siap. Yang ketemu langsung tombol itu. Belnya dibunyikan. Cepet-cepetan. 1, 2, 3. Sorry, maaf. Sengaja saya salahkan. Ayo, berapa hasilnya? Satu, Pak. Ada yang usul 1. Ada yang lain lagi enggak? 1. Ada yang usul lain? Ada yang ketemu lain enggak? Duh, sama semua, ketemu 1. Iya, Pak. Saya ketemu juga 1. Oke, enggak sama semua? Sama semua? Sama. Sama ya. Ayo dijelaskan kenapa kok 1 dari mana? Dari mana? Kok ketemu Itu, 1? Pak, 16. 16/8. 6/8. Berapa? 2. Terus 2. Dibagi 4/2. Ketemu 2 bagi 2. 2, 1. Hasilnya 1. Diulangi pelan-pelan. Ayo diulangi. Ya, gimana tadi? 16 bagi 8 berapa? 2. Terus. Dibagi 4/2 hasilnya 2. Jadi Loh, kok- 2 bagi 2, 1. Kok dibagi 4/2? Kok nggak dibagi 4 gitu? Ya wes lah, nggak apa-apa lah. 16 bagi 8, 2. Dibagi 4/2. Itu 2 bagi 2, 1 ya. Oke, gini. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 ya.
8 bagi 2 berapa? 4. 16 bagi 4 berapa? 4. Loh, ketemu 4 saya. Gini. 8 bagi 4 berapa? 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 16 bagi 1 berapa? 16 bagi 1. 16. Ayo ya, Bu. 8 bagi 4 berapa? 2. 2. 16 bagi 2. 8. 8 bagi 2. 4. Oh, sama dengan ini ya. Oke. Ada ketemu lain enggak? Nah, sekarang yang betul yang mana ini? 1, 4 atau 16? Dari atas, Pak. Oh, harus dari atas. Betul semua, Pak. Masa betul semua. Loh, kok bisa betul semua? Ya apa? Dari atas, Pak. Dari atas, nggak boleh dari bawah, dari tengah gitu. Nah, itulah ya, kalau operasinya itu tidak asosiatif harus jelas. Tidak boleh kita nyuruh anak itu, nyuruh orang lain itu melakukan operasi itu, tapi tidak jelas maksudnya mana dulu. Nah, kalau Anda dihadapkan pada soal seperti ini, ya Anda jarang seperti ini, ya tergantung ini orangnya bisa ini, kalau dia melakukan seperti Anda tadi, bisa ini, bisa itu. Nah, yang benar bagaimana harusnya? Apa sih maunya ini? Gini. Nah, misalkan saya maunya itu anak-anak ini loh. Nah, sama dengannya di sini. Kalau begini sama dengannya di sini, oh berarti 16 bagi 8 itu berapa? Berapa 16 bagi 8? 2. Wah, 4 bagi 2? 2. 2 per 2, 1. Kalau itu ini saya perpanjang sama dengannya di sini. Ketemulah 1. Ya. Tapi kalau ternyata begini 8. Nah, kalau ini beda lagi. Ayo berapa kalau ini? Ini kan jelas. Ini sama dengannya di sini. Berarti ini kan 16 dibagi 8 bagi 4 berapa? 2 bagi 2? 1. Oh, berarti 16. Nah, jadi bergantung apa maksudnya. Nah, supaya jelas maksudnya, letakkanlah sama dengannya di mana. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih ininya loh, ininya. Proses ini menunjukkan proses. Ya. Nah, itu pesan saya hanya satu. Kalau operasinya itu tidak asosiatif, jangan kalau nyuruh orang mengoperasikan, oh lihat dulu mana yang Anda maksudkan tuh yang mana, karena tidak bersifat asosiatif. Tapi kalau perkalian, biarkan. Kalau perkalian itu pokoknya diurut, diapakan, maaf. Misalkan kalau perkalian, mana ini pennya? Kalau perkalian, 6 kali 8 kali 7 kali, terserah mau manain duluan, silahkan akan sama saja. Demikian juga untuk penjumlahan. Ya, oke ya. Itu, nah kita kembali ke yang tadi. Kita sudah ke asosiatif. Tadi apa asosiatif? Kalau X, Y, Z itu anggota G, maka X operasi Y operasi Z itu sama dengan apa? X operasi, maaf, operasi X. Y operasi Y, Z. operasi Ya. Z. Oke, paham ya? Sudah sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Ini saya terlalu cepat apa terlalu lambat? Tidak, Pak. Tidak apa maksudnya? Pas, oh pas ya. Oh sedang ya wes. Nanti Anda tersinggung, ini kok lambat sih Pak Leman, lagi bosan saya. Nanti bilang ya kalau terlalu lambat. Saya khawatir Anda bosan kan. Yang ketiga ya,
Di G itu ada unsur identitas. Apa maksudnya? Di G itu ada unsur identitas. Saya hapus dulu. Apa sih maksudnya di G itu ada unsur identitas? Di G ada unsur identitas. Artinya adalah ada, ya, katakanlah ada unsur di G, ada unsur, katakanlah ini saya sebut dengan gini, katakanlah 0. Ini simbol aja ini. Anda hanya sebut dengan U ya nggak apa-apa, E juga ada nggak apa-apa ya. Ada E anggota G. Sedemikian ini. Ngerti ya simbol ini ya? Anda sudah paham ya simbol-simbol ini ya? Sudah, Pak. Ini apa Pak. ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Sedemikian sehingga. Oke. Sehingga. Ada E anggota G sedemikian hingga ada unsur di G yang kita namakan E, sehingga siapapun sedemikian hingga untuk setiap X anggota G, siapapun anggota G kalau dioperasikan dengan E, XE itu akan sama dengan EX, itu akan tetap sama dengan X. Nah, E itulah yang disebut dengan unsur identitas. Jadi di G itu ada unsur, ada elemen, unsur itu elemen. Di G itu ada elemen, kita namakan E. Kita namakan E. Apa sifat E itu? Siapapun kalau dioperasikan dengan E itu tetap siapapun. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Kalau S anggota G, maka S operasi E sama dengan apa? S. S. Kalau saya punya undi-undi ini anggota G, maka undi-undi operasi E harus sama dengan apa? Undi-undi. Saya punya segitiga anggota G. Oh, berarti segitiga kalau saya operasikan dengan E harus sama dengan Segitiga. apapun ini kalau dioperasikan dengan identitas dia tetap apapun itu tadi. Itu sifat yang dimiliki oleh unsur identitas. Ya, itu syaratnya. Oh, kalau ada unsur yang mempunyai sifat seperti itu, maka unsur itu disebut unsur identitas. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Kalau Anda paham, di R tadi operasinya penjumlahan. Apakah punya unsur identitas? Punya. Siapa? Punya. 0. Kenapa kok 0? Siapapun siapapun bilangan real kalau ditambah dengan 0 akan tetap siapapun itu. Bahasa matematiknya untuk setiap X anggota R, X tambah 0 itu akan sama dengan 0 tambah X, akan tetap sama dengan X. Paham ya? Paham, Pak. Paham, berarti kalau di penjumlahan bilangan real identitasnya 0. Sekarang, kalau Z operasinya penjumlahan, adakah identitas? Ada. Siapa? Ada. 0. Oke. Lanjut, bilangan asli, operasinya penjumlahan. Siapa identitasnya? Tidak. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Kenapa kok tidak ada? Karena 0 bukan elemen. Oke, karena 0 bukan anggota N. Identitasnya itu harus anggota G. Harus anggota himpunan itu. Kalau di sini 0, 0 bukan anggota N, berarti dia tidak punya identitas. Ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Lanjut. Lanjut. Ini lancar ini, alhamdulillah ya. Paham, ini kan masih dasar. Saya rubah sekarang himpunannya dan operasinya. Bilangan real, operasinya perkalian. Apakah punya identitas? Punya. Siapa? Siapa? Satu. Oke. Z perkalian punya identitas? Punya. Siapa? Satu. Kemudian N operasinya perkalian punya identitas? Punya. Tuh. Satu. Oh, terus oke ya. Ya, sekarang operasi pengurangan. R operasinya pengurangan punya identitas enggak?
Punya. Tidak punya. Ayo, Tidak. punya apa Tidak tidak? punya. Tidak apa punya? Tidak. Kenapa kok Tidak, tidak? tidak. Kenapa kok tidak? Karena kalau nanti unsur identitasnya 0, Mm-mm. ini kan seumpama 0, 1 dikurangi 0 itu tidak sama dengan 0 Tidak dikurangi sama dengan 1. 0 kurangi 1. 1. Tadi harus 2. X operasi identitas sama dengan identitas operasi X sama dengan X. Oh, kalau ini tidak ada, kenapa? Ini kan yang kita calonkan identitas kan 0 kan? 1 kurangi 0, oh tetap 1, betul. Tapi begitu 0 kurangi 1, menjadi min 1, tidak sama. Oh, berarti dia tidak punya identitas. Oke, paham ya? Paham. Oke, bilangan rasional, operasinya perkalian, punya identitas enggak? Punya. Siapa? Punya. 1. Oke, ya, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Lanjut ke yang tadi, ke definisi. Punya unsur identitas. Tadi penjelasannya ya. Apa artinya? Di G ada unsur yang kita sebut dengan E, ya, sehingga E operasi X sama dengan X, operasi E sama dengan X, siapapun X-nya, ya. Yang terakhir syaratnya adalah setiap anggota di G mempunyai inverse di G. Mempunyai inverse-nya harus di G juga. Nah, apa artinya penjelasannya inverse itu? Ya, tadi ini identitas, sekarang inverse. Sekarang apa artinya? Untuk setiap X anggota G dia punya inverse. Apa artinya inverse? Setiap anggota G ada, ya. Kita namakan ini supaya ini penulisan simbol saja. Saya namakan apalah? Saya namakan ini. Kalau ini X karena ini inverse itu berpasangan supaya ada kaitannya dengan X, ini saya sebut gini misalkan S inverse. Pak, harus begini tidak, aslinya awalnya begini apapun lah. Kalau ini X saya sebut dengan X apa ini X bintang misalkan X yang bintang anggota G sedemikian hingga kalau 2 itu dioperasikan X operasi X bintang itu akan sama dengan X bintang operasi X sama dengan identitas. Jadi kita berbicara inverse itu setelah punya identitas. Kalau nggak punya identitas ya nggak usah bicara inverse. Karena prosesnya adalah ngeceknya adalah ya. Jadi untuk setiap X anggota G ada, untuk setiap anggota G ada anggota G. Ini boleh sama boleh tidak ya antara X dan X. X bintang itu boleh sama boleh tidak. Saya sebut dengan S bintang. Sehingga kalau 2 itu dioperasikan X bintang atau X bintang X itu akan menjadi Berarti identitas. sepere ya inverse seper. Oh, ini ada yang komentar berarti sepere. Oh, sudah punya bayangan. Berarti inverse itu sepere katanya ya. Oke, bener enggak? Itu ya, paham? Contoh R operasinya penjumlahan. Apakah setiap anggota R punya inverse? Setiap kita berbicara inverse harus tahu dulu identitas. Harus pastikan punya identitas. Kalau nggak punya identitas, nggak usah bicara inverse. R penjumlahan ada identitasnya enggak? Siapa identitasnya? Ada. Oke, 0. Sekarang, setiap anggota R punya inverse enggak? Punya. Siapa inverse-nya 5? Min 5. Berapa? Negatif 5. Kenapa? Karena kalau saya operasikan 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0 identitas ini. Ini akan sama juga dengan negatif 5 ditambah 5. Nah. Inverse-nya negatif 3 berapa? 3. Nah, apakah setiap anggota R punya inverse? Punya. Kalau saya punya A anggota R, siapa inverse-nya? Negatif Negatif A. Negatif A. Oke, sip ya. Paham ini?
Paham, Pak. Paham. Ini sekali lagi kita berbicara invest kalau sudah tahu dia punya identitas. Yang kedua adalah identitas itu tunggal, identitas itu satu untuk semua. Tadi di bilangan real operasinya penjumlahan, identitasnya siapa? 0. Nol. Ini satu, identitasnya satu. Tapi begitu invest itu berpasangan, investnya 5 siapa? Min 5. Negatif 5. Indah min 3. Negatif 3. Nah, itu berpasang-pasangan. Beda dengan identitas. Kalau identitas itu satu untuk semuanya. Satu untuk semuanya. Tapi kalau invest berpasang-pasangan. Min 5 itu investnya min 5, min 3 investnya 3. Secara umum investnya A itu min A. Tuh. Lanjut. 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 Pak. Lanjut. Oke, sekarang kalau saya himpunannya saya ini. Z operasinya penjumlahan. Tadi identitasnya siapa ini? 0. Nol. Apakah setiap anggota Z punya invest? Iya. Iya. Iya, contoh. 2, investnya siapa? Negatif. Negatif 2. Oke, kalau min 7, investnya 7. 7. Oke, sama itu sama kalau A, investnya min A. Oke, saya saya kecilkan lagi himpunannya, bilangan asli. Penjumlahan, punya identitas enggak? Tidak. Tidak punya. Kalau sudah tidak punya, kalau sudah tidak punya identitas, nggak usah bicara invest. Paham? Paham, Pak. Nah, ini saya ini bilangan cacah. Operasinya penjumlahan, punya identitas enggak? Tidak. Cacah, penjumlahan. Oh, identitas punya. Identitas punya. Berapa? 0. Apakah setiap anggota cacah punya invest? Tidak. Tidak. Tiga investnya berapa harusnya? Negatif 3. Negatif. Tapi ini bukan bilangan Cacat. cacah. Jadi ada anggota bilangan cacah yang tidak punya invest ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham, kalau paham kembali ke yang tadi. Nah, kalau setiap anggota G mempunyai invest, artinya mempunyai invest dan investnya itu digi lagi, tetap digi. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan syarat keempat. Nah, kalau himpunan G itu, himpunan G yang tak kosong itu, digi punya operasi biner, kemudian memenuhi 4 syarat, maka G beserta operasi itu disebut dengan grup. Ya. Nah, biasanya ditulis begini, himpunannya G, operasinya apalah bintang, disusul dengan grup. Kadang hanya dituliskan dengan G grup gitu saja. Kalau sudah sama-sama pahamnya. Kalau saya menuliskan G grup, artinya di G itu ada operasi biner, dia memenuhi 4 syarat ini. Oke. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini baru definisi grup. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Saya hapus dulu ini. Sekarang, nah, klasifikasi grup ya, klasifikasi. Ngerti klasifikasi? Apa maksudnya? Apa arti klasifikasi? Mengelompokkan. Oke, mengelompokkan ya, mengklasifikasi, mengelompokkan ya. Mengelompokkan itu bergantung pada aspek apa yang kita perhatikan. Seperti kemarin sudah belum ya, di kelas ini belum ya. Misalkan saya mengklasifikasikan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengelompokkan misalkan manusia. Manusia itu bisa dikelompokkan misalkan berdasarkan jenis kelamin. Maka diperoleh klasifikasinya laki-laki, perempuan. Oh, saya ingin mengklasifikasikan manusia berdasarkan umur. Maka diperoleh pengelompokan berdasarkan umur yaitu balita, batita, kemudian remaja, ya, kemudian dewasa, kemudian lansia. Oh, saya akan mengklasifikasikan manusia berdasarkan penghasilannya. Ketemulah berpenghasilan tinggi, sedang, rendah dan sebagainya. Ya,
Begitupun di grup, karena grup itu banyak kan, banyak nanti akan mau banyak. Pengklasifikasiannya adalah satu, berdasarkan anggotanya. Ada yang namanya grup finite, ada yang namanya grup infinite. Grup finite, grup infinite. Paham finite? Ngerti finite dan infinite? Ngerti, Pak. Apa? Paham. Ini dulu. Terbatas. Berhingga. Terbatas. Berhingga. Terhingga, apa maneh? Terbatas, berhingga, terbatas dan terhingga, apa maneh? Apa artinya finite? Jadi grup itu dikatakan grup finite kalau himpunan G-nya itu finite. Nah, sekarang apakah? Ini sudah mata kuliah aljabar analisis real 1. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dosennya sopo. Bu Mami. Pak Jafar. Iki ono Pak Jafar, ayo kita. Ayo Pak Jafar. Sudah ini ayo. Kapan suatu himpunan dikatakan himpunan finite? Suatu himpunan dikatakan himpunan finite kalau. Jadi grup itu dibedakan menjadi 2, grup finite dan infinite. Jadi kalau G-nya itu, kan tadi kan G-nya kan himpunan tak kosong. Kalau G-nya itu himpunan finite, maka grupnya dikatakan grup finite. Kalau G-nya itu himpunan infinite, maka grupnya dikatakan grup infinite. Nah sekarang, kapan suatu himpunan G dikatakan himpunan finite? Kalau Jumlah elemennya berhingga. jumlah elemennya berhingga. Apa maksudnya? Ayo, apa maksudnya jumlah elemennya berhingga? Jumlah elemennya berhingga. Kalau ini 1, 2, 3. Terus ini enggak, ini enggak pakai. Duanya enggak pakai. 1, 3, 5, 7. Terus ganjil ini ganjil. Ini finite apa infinite? Infinite. Kenapa kok infinite? Karena tak terhingga, Pak. Oh, Nggak apa ada maksudnya? batasannya. Maksudnya nggak ada batasannya gimana? Ke atasnya nggak ada batasnya gitu, ta? Iya. Ke atasnya terus nggak ada batasnya gitu maksudnya. Elemennya, Pak. Hah? Jumlah elemennya. Jumlah elemennya, oke, tak bahas ini, tak detailkan. Jumlah elemennya tak hingga. Sekarang sebut elemennya A itu siapa saja? Contohnya siapa? Anggotanya A, siapa elemennya? Loh, elemennya A siapa? Bilangan ganjil. Siapa saja? Beri contoh, siapa saja? 1. 1, 3, Siapa lagi? 3, terus 5, 5, terus 7, kalau jumlah elemennya kan ini yang dijumlahkan. Itu yang Anda maksud. Karena jumlah elemennya tak hingga. Maksudnya ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ini. Ini kan jumlah dari elemennya kan? Karena banyak anggotanya. Banyak anggotanya ya. Nah, gini. Kadang ada kata yang kadang itu rancu, ada banyak, ada jumlah. Kadang ini tidak pengaruh. Misalkan begini, misalkan. Ini siapa? Tadi yang barusan ngomong siapa ini? Wildan, Pak. Wildan. Jumlah banyak temanmu kelas ini berapa? 31-an. 31 lah gitu, 31. Kalau saya tanya jumlah temanmu di kelas ini berapa? 31 juga. Nah, sama kan? Saya Iya. menyebut banyak, jumlah sama saja kan? Ya. Paham maksud saya? Paham, Mbak. Oke. Tapi begitu ini. Saya punya himpunan B. Jumlah anggota B berapa? 3. Jumlah anggota B. 15. Jumlahnya 15. Ayo. 15. 3 atau 15 jumlah anggota B? 15. 15. Kalau banyak anggota B? 3. 3. Nah, dalam konteks ini berbeda. Paham? Ngerti? Paham?
Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi kadang banyak dan jumlah itu kadang sama maknanya. Tapi dalam konteks tertentu berbeda. Kalau ini banyak anggota B3, tapi kalau jumlah anggota-anggota B, oh ini 15. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, sekarang kembali ke yang tadi. Kapan himpunan G itu dikatakan finite? Kalau kapan himpunan G dikatakan finite? Kalau ini loh. Banyak Punya anggota. batas. Banyak anggotanya? bawah bat- Banyak anggotanya? Berhingga. Berhingga. Apa maksudnya berhingga? Apa maksudnya berhingga? Finite. Apa maksudnya finite? Berhingga. Finite itu kata lainnya itu berhingga, berhingga. Ini nama lain, berhingga. Berhingga atau hingga. Nama lain dari finite terjemahannya. Ya kalau infinite itu ya tak hingga. Ya itu terjemahannya itu, ya. Apa artinya ginya finite? Hingga. Apa artinya hingga? Finite. Lah itu bullet Thailand ya. Sekarang apa sih himpunan gitu kan finite kalau Ada batas bawah, batas atas. oh batas bawah batas atas. Oke, sip. Misalnya gini, saya punya himpunan A. Himpunan itu bilangan real, X-nya itu antara 2 dan 0. Siapa batas bawahnya? Batas bawahnya berapa? Nol. Batas atasnya berapa? Batas atasnya? 2. 2. Ada batas atasnya, batas bawahnya kan? Apakah ini himpunan finite? Iya. Iya. Temen. Wis. 0. Siapa lagi anggota A? 0. Siapa lagi? 1. 1. Siapa lagi? 2. 2. Siapa lagi? 1,5. Loh, 1,5 sih ada ya. Siapa lagi? 1,6. 1,6. Siapa lagi? 0,2. 0,2. Siapa lagi? Banyak kan? Sebelum 0,2 itu masih ada lagi. 0,001. Di kirinya ada lagi. Finite apa infinite ini? Infinite. Infinite. Padahal dia Infinite. terbatas. Dia punya batas atas, punya batas bawah. Bawah. Nah, bedakan itu hal yang berbeda antara finite infinite dan terbatas. Itu dua hal pengertian yang berbeda. Bukan berarti himpunan yang terbatas mesti finite. Ini terbatas, punya batas bawah, punya batas atas, tapi ini infinite. Ya, kecuali kalau sini X-nya bilangan bulat, ya. Tapi kalau ini dia punya batas bawah, punya batas atas, tapi infinite. Terbatas tapi infinite. Jadi hal yang berbeda ya. Finite infinite dengan terbatas tak terbatas. Kalau himpunan yang tak terbatas itu otomatis infinite, tapi yang terbatas belum tentu finite. Tidak ada jaminan seperti ini. Dia terbatas, batas bawahnya ada, batas atasnya ada, tapi dia infinite. Berarti apa? Himpunan finite itu. Berarti harus aturannya bilangan bulat, Pak. Himpunannya. Iya. Iya kalau tadi himpunan bulat-bulat, iya. Tapi kalau ini secara umum, kapan tuh himpunan dikatakan himpunan finite? G disebut himpunan finite kalau Banyak elemennya tertentu, Pak. banyak elemennya tertentu. Apa maksudnya banyak elemennya tertentu itu? Banyak anggotanya itu dinyatakan dengan bilangan cacah. Cacah apa bulat? Oh cacah ya. Oke. Oh kalau banyak anggotanya itu dapat dinyatakan dengan bilangan cacah. Iya ini betul ini ya. Kalau banyak anggotanya dapat dinyatakan dengan bilangan cacah. Misalnya banyak anggotanya berapa? 0. Berarti himpunan kosong itu finite. Banyak anggotanya berapa? 17. Oh berarti finite. Berapa banyak anggotanya? 778. Oh finite. Betul ya. Kalau banyak anggotanya dapat dinyatakan dengan bilangan cacah. Dengan suatu bilangan cacah. Iya gitu. Oke, ya. Bilangan asli, himpunan bilangan asli. Finite apa infinite? Himpunan bilangan asli, N. Finite apa infinite? Infinite. Infinite, karena banyak anggotanya tidak bisa dinyatakan sebagai suatu himpunan bilangan asli. Asli. Ya. Nah, gini loh. Sederhananya, himpunan itu dikatakan himpunan finite kalau, gampangannya ini bahasa yang umum ya. Bahasa yang pasaran, bahasa warung kopi ini. Himpunan gini kan himpunan finite kalau
kalau anggota G itu saya pindah ke tempat lain satu-satu, suatu saat itu akan habis. Saya ulangi, himpunan G itu akan finite kalau anggotanya G itu saya angkuti ke tempat lain satu-satu, suatu saat akan habis. Oh, berarti dia finite. Tapi kalau diangkuti nggak akan pernah habis, maka dia infinite. Itu bahasa pasaran, bahasa warung kopinya gitu. Ya, sehingga tadi setiap bilangan asli finite apa infinite ya kita angkuti aja satu-satu. Kita angkuti yang pertama siapa? Kita pindah 1. Setelah itu siapa? 2. Terus itu 3. Halo, Pak. Ditunggu bentar ya. Baik, Pak. Ini gambarnya masih ada. Pak Le, suaranya tidak kedengaran, Pak Le. Lempar kayaknya, Pak. Ditunggu dulu. halo, maaf saya ini ya. Iya, Pak Le. Iya. Ini. Saya ulangi ya. Tadi sampai mana tadi? Oh, kembali lagi ya. Tadi klasifikasi. Finite, infinite. Ya. Jadi kalau G-nya himpunan finite, maka grupnya disebut grup finite. Kalau G-nya infinite, infinite. Jadi gampangnya adalah kalau G itu anggotanya saya angkuti ke tempat lain, dia habis, maka dia himpunan finite. Tapi kalau nggak pernah habis, itu himpunan infinite. Gitu. Ada pertanyaan? Jelas? Kalau bahasa analisisnya itu Pak Jafar, itu G itu finite ya. Kalau G itu dapat saya korespondensikan dengan AN, segmen awal dari bilangan asli. Segmen awal. Wah, nanti ini real 1 sudah Pak Jafar ya? Sudah, Pak Le. Bu Manu yang jelaskan. Oh iya, oke ya, sudah ya. Gimana ini mahasiswa? Sudah lupa ya? Saya lupa, Pak. Sudah lupa. Oke, nggak apa-apa. Lupa itu kan sifat manusia, biasa aja lah, wajar, manusiawi. Yang penting sudah sekarang ingat lagi ya. Jadi gampangannya Gi, kalau bahasa analisisnya adalah himpunan G dikatakan himpunan finite kalau dia berkorespondensi satu-satu dengan segmen awal bilangan asli, katakanlah AN gitu. Itu nanti bisa dilihat, dibaca lagi di analisis ya. Jadi nanti dibedakan grupnya finite, infinite ya. Kemudian berdasarkan operasinya, kalau operasinya bintang tadi itu bersifat komutatif, maka grupnya disebut grup komutatif. Kalau operasinya itu tidak komutatif, maka disebut grup non-komutatif. Grup komutatif itu disebut juga abelian. Grup yang komutatif disebut juga grup abelian. Kenapa kok dinamakan abelian? Karena orang yang mempopulerkan adalah orang Norwegia bernama Abel. Ini ya, Abel. Dia diabadikan menjadi apa ini, matrai mungkin ya, matrai mungkin matrai, tidak tahulah ini ya, diabadikan
Orang ini karena berjasa dia diabadikan menjadi apa, mata uang ya, mata uang atau apa inilah ini. Mata uang Norwegia, orang Norwegia. Di orang yang mempopulerkan istilah ini namanya ini Niels Henrik Abel. Maka grup yang bersifat komutatif operasinya disebut grup abelian, yang tidak komutatif non abelian atau non komutatif ya. Itu penamaannya, klasifikasinya. Kalau berdasarkan banyak anggotanya itu namanya finite infinite. Kalau berdasarkan sifat operasinya dia dibedakan menjadi grup komutatif abelian atau grup non komutatif atau non abelian. Bisa lanjut? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang contoh-contoh. Ini tadi kan definisi, sekarang kita perbanyak contoh supaya paham. Contoh grup. Saya ulangi tadi. G disebut grup, ya syaratnya apa? G-nya harus apa? G-nya tidak kosong. Tidak kosong. Kemudian apa? Di G ada operasi Biner. operasi biner. Kemudian operasi ini memenuhi berapa syarat? 4 syarat. Syarat pertama apa? Bersifat tertutup. Tertutup. Apa artinya tertutup? Apa artinya tertutup? Kalau saya ngambil untuk setiap X, Y anggota G, kalau saya operasikan X operasi Y juga anggota G. Kedua apa? Kedua Asosiatif tadi ya. Hasilnya tidak berpengaruh, urutan pengerjaan tidak berpengaruh. ABC sama dengan A, operasi B, operasi C. Kemudian yang ketiga, punya unsur identitas. Oke, keempat, setiap X anggota G, dia punya Inverse. singkatnya begitu ya. Nah, sekarang kita, sekarang ke contoh. Contoh ya, ini contoh-contoh grup dalam kurung periksa. Ya, siapa yang memeriksa? Siapa yang memeriksa? Periksa itu artinya cek, benar enggak gitu ya. Ini grup atau tidak. Yang pertama, nih. Selidiki apakah himpunan beserta operasi berikut merupakan grup atau tidak. Kalau grup infinite apa? Infinite apa? Finite. Yang kedua, abelian apa non abelian. 1. Himpunan bilangan bulat, operasinya penjumlahan. Jadi kalau contoh ini G-nya siapa G-nya? Bilangan Kosong apa tidak? tidak. Dipenuhi kan? Ya. Operasinya apa operasinya? Kalau tadi bintang operasinya di sini apa? Tambah. Jumlah. Operasi biner, apakah ini operasi biner di bilangan bulat? Ya. Oke. Terus syarat pertama, apakah tertutup? Tertutup. Iya, tertutup. Langsung saya centang ya penjelasannya tadi kan. Kalau ada dua bilangan bulat ditambahkan juga bilangan bulat. Asosiatif enggak? Iya. Asosiatif. Punya identitas enggak? Punya. Siapa? Identitas siapa? 0. Setiap anggota Z punya invest enggak? Punya. Investnya X siapa? Minus X. Untuk selanjutnya ini kita baca invest X ya, jangan X pangkat min 1 ya. Ini dibaca invest X. Jangan dibaca X pangkat min 1 ya. Ini adalah invest X. Invest X ya. Nah, karena memenuhi syarat 1 2 3 4 maka Z dengan operasi penjumlahan itu membentuk grup. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Sekarang finite apa infinite grupnya? Masuk kategori mana? Finite apa infinite? Infinite. Infinite. Abelian apa non abelian? Abelian. Abelian. Paham contoh pertama? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut contoh kedua. Anda mau berapa contoh? Contoh kedua.
Himpunan bilangan rasional operasinya penjumlahan. Ayo, dipikirkan dulu. Saya tunggu. Grup apa tidak? Kalau tidak grup, syarat mana yang tidak dipenuhi? Himpunan bilangan rasional, operasinya penjumlahan, grup apa tidak? Grup apa tidak? Halo? Grup. 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 Oke. Bilangan rasional tidak kosong, operasinya penjumlahan. Tertutup enggak? Tertutup. Bilangan rasional, kalau tambah bilangan rasional itu hasilnya bilangan rasional atau tidak? Bilangan Iya. rasional. Gimana penjelasannya? Kalau ada yang nggak percaya saya, terus gimana Anda menjelaskan? Membuat orang lain yakin. Dua bilangan rasional kalau dijumlahkan hasilnya bilangan rasional. Terus apa penjelasannya? Maksud ada gini, ya jelas bilangan rasional kan nggak cukup kan? Maksud gini, jelas. Kan enak semua nanti, jelas, grup. Memang kalau seperti tadi jelas nggak apa-apa, tapi dalam hal tertentu mungkin perlu penjelasan ya. Ini jelas enggak kalau dua bilangan rasional itu merupakan bilangan rasional? Jelas semua? Jelas apa ada yang meragukan? Kalau dua bilangan rasional dijumlahkan itu juga bilangan rasional. Perlu penjelasan enggak? Anda perlu penjelasan enggak? Kalau dua bilangan rasional saya jumlahkan juga bilangan rasional. Perlu penjelasan enggak? Anda sendiri nih. Enggak perlu? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak? Loh, tidak perlu. Ini disambung tidak perlu nih. Yang tadi tidak, ini perlu. Sambung tidak perlu akhirnya. Perlu enggak? Anggap aja perlu ya. Anggap aja perlu. Gimana menjelaskan bahwa dua bilangan rasional kalau dijumlahkan dua bilangan rasional. Sekarang, apa sih bilangan rasional itu? Yang bisa Apa tuh? dinyatakan dalam Bilangan yang bisa dinyatakan untuk A per B. untuk A per B terus? Syaratnya apa? Pokoknya A per B gitu apa? Dengan tidak B sama dengan B tidak sama dengan 0. B tidak sama, B-nya bilangan? bilangan bulat. bulat. B-nya tidak 0. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, A-B-nya bilangan bulat, B-nya tidak 0. Pertanyaan saya, kenapa B-nya kok tidak boleh 0? Kalau B-nya 0 nanti tidak terdefinisi, Pak. Oh, kalau B-nya 0 kan tidak terdefinisi. Misalkan 2 ini kan tidak terdefinisi. Wah, ini bahasanya guru ini, bahasa guru SMA, SMP. Anak-anak jangan membagi dengan 0 ya. Kenapa Pak guru? Karena membagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Apa maksudnya tidak terdefinisi? Apa maksudnya tidak terdefinisi? Apa sih definisi itu? Definisi itu apa? Loh, definisi itu apa? Kalau Anda formal itu definisi adalah ungkapan yang membatasi konsep itu ya. Gampangannya itu definisi itu pengertian ya. Ini batasan itu definisi ya. Kenapa ini tidak didefinisikan? Karena bilangan ini tidak ada. 2/0 tidak ada, 4/0 juga tidak ada. Makanya tidak didefinisikan karena tidak ada. Paham? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Sing jelas. Loh, Pak,
Kenapa 2/0 itu kok nggak ada? Wong jelas gitu ada gitu loh, 2/0 ada kok nggak ada. Loh kalau ada yang tanya begitu, ini lu jelas 2/0 kok nggak ada sih? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ini kan ada 2/0 loh, jelas 2/0 kok nggak ada, itu gimana? Kalau ada yang nanya gitu, gimana menjawabnya? Kalau ada barangkali loh, pas Anda ke warung kopi kok ada yang tanya, oh ini banyak yang perempuan ini ya jarang ke warung kopi. Anda ke kafe kok ada yang tanya, Mbak 2/0 itu kok tidak terdefinisi ya? Iya karena tidak ada loh, ada gitu loh Mbak 2/0. Ya sudah gini aja, umpama ada ya, maka saya sebut ini kalau ada saya sebut dengan A. Kalau ada. Kalau 8/2 sama dengan 4 itu artinya apa? 8 sama dengan 2 kali 4. Paham sini? Kalau 2/0 sama dengan A berarti haruslah terjadi apa? 2 itu sama dengan 2 A kali 0. Ya, A kali 0. Sekarang carilah bilangan A kalau saya kalikan 0 sama dengan 2 ya. PR ya, PR ya. Apa PR-nya? Carilah bilangan A kalau saya kalikan 0 sama dengan 2. Perlu berapa lama ini cari ini? Seminggu cukup? Halo. Halo, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Loh, enggak ada ta? Nggak ada, Pak. Adakah ada, bilangan Pak. A kalau saya kalikan 0 sama dengan 2? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada A ya? Iya. Tadi A itu siapa? Tadi A itu siapa? 2/0. Berarti 2/0 ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Gitu loh. Oh, jadi ini tidak ada ini. Loh kalau tidak ada ya nggak usah didefinisikan, barangnya tidak ada. Anda itu mempelajari yang ada aja sudah pegang-pegang kepala terus ini dari tadi ya. Apalagi mempelajari yang tidak ada. Pelajari yang ada-ada aja ya. Jadi ini tidak ada. Itu penjelasannya kenapa itu membagi dengan 0 itu. Jangan anak-anak ya, itu pesan itu paling Anda tadi. Pesan dari guru SD, SMP, SMA. Anak-anak perhatikan ya, Pak, Bu. Jangan membagi dengan 0. Kenapa? Berbahaya. Itu kenapa? Karena tidak didefinisikan. Kenapa tidak didefinisikan? Ya karena tidak didefinisikan. Wah, itu ya. Nah, itu dibalik penjelasan tidak didefinisikan itu karena memang bilangan itu tidak ada. Untuk apa didefinisikan ya? Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Nah, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam upper B, AB-nya bilangan bulat, B-nya tidak 0. Nah, sekarang kalau ada dua bilangan rasional, apa iya penjumlahannya bilangan rasional? Nah, cara menjelaskannya adalah misal X dan Y anggota bilangan rasional. Ya. Kalau X dan Y bilangan rasional, maka X dapat dinyatakan dalam upper B. Ya. AB-nya Ya, itu Pak. bulat, B-nya tidak. Nol. Tidak sama dengan 0. Kalau Y bilangan rasional, maka Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan P per Q. Iya. P dan Q-nya bilangan bulat, terus Q-nya tidak 0. Sekarang kita jumlahkan X plus Y sama dengan apa? A per B plus P Plus P per Q. sama dengan, ayo kata guru kita dulu gimana nih, diapakan? A Q plus B. Banyak bukan, BQ ya. Yang atas jadi apa ini? A A Q Q plus B Q B. B B. Oke, ntar. Lanjut, istirahat. Nah, ini. Maka X plus Y. Jadi sekarang X plus Y sama dengan AK plus BP per BQ. Pertanyaannya, apakah ini bilangan rasional enggak ini? Apakah ini bilangan rasional? Iya. Kenapa kok iya? Karena A Q plus BP itu bilangan bulat dan BQ juga tidak 0. Kenapa kok tidak 0 BQ?
Karena didefinisikan di pertama di awal tadi B sama Q juga tidak 0, Pak. Oke. Tadi syaratnya bilangan rasional itu yang atas bulat, bawah bulat, dan bawah tidak 0. A-nya tadi bulat, dari sini A-nya bulat. Q-nya bulat, kalau dikalikan ini bilangan bulat. B-nya bulat. P-nya bulat, kalau dikalikan bulat. Bulat tambah bulat ini bilangan bulat, sudah memenuhi. Yang bawah B-nya bulat, Q-nya bulat, B kali Q juga bulat. Nah, sekarang B-nya tidak 0 ini loh. B-nya tidak 0. Q-nya tidak 0. Maka kalau dikalikan juga tidak 0. Oh, berarti ini bilangan rasional. Nah, itu penjelasannya dia tertutup. Paham sampai sini? Paham. Jadi, lanjut. Dia tertutup. Yang kedua, asosiatif enggak? Asosiatif? Ya, sudah itu penjelasannya ya. Nanti Anda coba sendiri lah. Kemudian identitasnya siapa? 0. 0 itu apakah bilangan rasional? Iya. A-nya berapa, Kan- B-nya berapa? A-nya 0, B-nya bisa 1, 2. Oke, ya identitasnya adalah 0. Apakah ini rasional? Iya. Kenapa? Dapat saya nyatakan sebagai 0/1 misalnya, atau 0/17 ya juga bisa. Identitasnya ini. Ketiga, keempat, apakah setiap ini punya inverse? Setiap bilangan rasional? Punya. Kalau saya punya X, katakanlah A per B, siapa inverse-nya X? Min A per Min A per B. Karena tadi kalau saya jumlahkan menjadi identitas, ingat tadi identitasnya adalah 0 kan? Karena A per B tambah min A per B sama dengan 0. Oke, jadi memenuhi 4 syarat, berarti himpunan bilangan rasional beserta operasi penjumlahan itu merupakan grup. Finite apa infinite? Infinite. Infinite. Abelian apa non abelian? Abelian. Oke, abelian karena penjumlahan. Sampai contoh kedua ini ada yang paham? Ada, Pak. Ada. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Oh, nggak ada, berarti nggak ada yang jawab ya. Jangan-jangan paham tidak, ada yang paham tidak jawab, ada yang tidak paham juga nggak jawab. Lah kalau gitu statusnya apa? Saya ulangi, ada yang paham? Ada. Ada. Ada yang tidak paham? Tidak. Nah, Tidak ada yang tidak ada, wis saya asumsikan tidak ada yang tidak paham. Jadi semuanya paham, ya. Lanjut. Operasi perkalian. Ayo. Sekarang himpunannya tetap rasional tapi operasinya saya ganti perkalian. Tadi penjumlahan. Sekarang perkalian. Grup apa tidak? Dipikirkan dulu. 4 detik. 2 menit. Kalau bukan grup, kenapa? Ya. Grup apa enggak? bukan. Kenapa kok bukan? Yang bilang bukan. Inverse-nya, Pak. Inverse-nya siapa? Siapa yang nggak punya inverse? Ada. Kalau misalnya ada anggota di bilangan rasional misalnya 0, Pak. Kan menyebabkan dia nggak punya inverse. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa 0 tidak punya inverse gitu? Oke. Padahal 0 itu bilangan rasional. Ternyata ada bilangan rasional nggak punya inverse. Yang lain paham? Paham, Bang? Ini
ini menjawab apa bertanya nih? Paham Pak? Ini jawab atau tanya kamu? Menjawab. Oh, menjawab, paham. Yang lain, paham enggak? Yang dimaksud siapa tadi? Siapa tadi yang ini? Nuri, iya Pak. Nuri. Pak. Nuri. Nuri Iya, ya. Pak. Yang dimaksud Nuri, yang lain paham enggak? Ini kata Nuri, ini bukan grup. Kenapa? Ada anggota bilangan rasional yang tidak punya invest. Siapa? 0, katanya Nuri. Yang lain paham? Setuju? Apa enggak setuju? Setuju. Setuju aja. Setuju, ya, Pak. Setuju aja, nggih. Yes, aman pokoknya. Setuju. Rasional tidak kosong, oke. Ya, ada operasinya biner, ya. Tertutup enggak? Rasional kali rasional enggak? Rasional. Oke, dua. Asosiatif juga kan dipenuhi. Ya. Identitasnya siapa? Identitasnya? 0. Tuh. Perkalian. Satu. Ingat, Satu, Pak. identitas itu bergantung pada operasinya. Ya, ini karena perkalian 1. Kenapa? Bilangan berapapun kali 1 tetap bilangan berapapun itu. Nah, sekarang investnya siapa? Contoh, kalau 2, investnya siapa? 2. Artinya apa? 2 itu kali siapa sama dengan identitas. Identitasnya kan 1. Berarti investnya siapa ini? Setengah kan investnya. Setengah itu rasional enggak setengah? Rasional. Oke. Sekarang investnya sepertiga berapa? 3, karena akan dikalikan sama dengan identitas. Sekarang 0, siapa investnya? Artinya 0 itu dikali berapa sama dengan 1? Nah, ini loh. Berapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti 0 tidak punya invest. Padahal syaratnya grup setiap anggota G punya invest. Ini ada yang nggak punya invest. Walaupun 1, sudah dia menggagalkan, dia jadi grup. Berarti ini bukan grup, alasannya karena ada anggota rasional yang tidak punya invest. Paham? Bisa lanjut? Bisa. Oke, bisa. Ini karena saya tadi terlambat, ini sampai jam 3 ya kuliahnya. Ada kuliah, Pak. Oh, ya, ya sudah kalau gitu nggak usah jam 3 lah. Sebentar lagi selesai ya. Ya, Pak. Saya ngetes Anda aja lah. Umpama nggak ada kuliah mau tak? Nggak mau, Pak. Juga, Pak. Iya, nggak mau ya. Kalau Anda mau, saya nggak mau. Iya, Pak. Oke, lanjut. Contoh keempat, ayo. Himpunannya tetap dikurangi. Tadi yang membuat rasional perkalian tidak grup itu kan 0 kan. Nah sekarang bilangan rasional tanpa kecuali 0. 0-nya saya keluarkan. Operasinya tetap perkalian. Grup apa tidak. Jadi rasional, gini kalau nulis rasional dikurangi 0. 0-nya dikeluarkan. Tanpa 0, rasional tanpa 0. Operasinya perkalian. Apakah grup apa tidak? Grup apa tidak? Sekarang tertutupnya tetap kan? Rasional kali rasional. Asosiatif tetap. Identitasnya siapa? 1. Sekarang apakah setiap anggota himpunan itunya sekarang bukan rasional, katakanlah ini saya sebut himpunan P yang baru ini kan, rasional kurangi 0, misalkan saya sebut dengan himpunan P. Nah ini loh P. P-nya adalah rasional tanpa 0. Nah sekarang apakah setiap anggota P punya invest enggak sekarang? Iya, karena 0 kan sudah dikeluarkan kan 0. Jadi sekarang sisanya semuanya punya invest. Jadi ini grup sekarang ya. Finite apa infinite? Infinite. Abelian apa non abelian? Abelian. Oke, lanjut 5.
Bisa bilangan real operasinya penjumlahan. Bilangan real operasinya penjumlahan. Grup. Grup bener ta? Yo. Tertutup. Real apa real? Oke, real. Asosiatif ya. Iya. Punya unsur identitas. Identitasnya siapa? Nol. Setiap Nol. bilangan real punya inverse. Ya. Punya. A inverse-nya siapa? A inverse-nya siapa? Min A. Min A. Oke, berarti ini grup. Grup infinite dan abelian. Iya. Lanjut 6. Real operasinya perkalian. Grup apa tidak? Grup apa enggak? Grup. Grup. Memenuhi keempat syarat? Bukan grup. Yo, grup apa bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak memenuhi syarat keempat. Yang Apa? Apa itu? nol, Pak. Oh, 0 tidak punya inverse. Ini bukan seperti tadi kan rasional. Oh, 0 tidak punya inverse. 0 kali berapa sampai dengan 1 enggak ada. Seperti tadi kan? Tidak, bukan. Iya, Pak. Nah, sekarang bilangan real 0-nya saya keluarkan tanpa 0. Operasinya perkalian. Grup. Grup. Ya, seperti tadi. 0-nya dikeluarkan. Oh, dia. Tapi tidak semua ya yang menyebabkan 0 dikeluarkan menjadi grup. Ini kebetulan aja ya. Ini yang menjadi tidak inverse kan 0 tidak punya inverse. Dikeluarkan dia jadi inverse. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ya. Ada grup dia tidak ada suatu himpunan dia tidak punya grup karena elemen tertentu. Dia dikeluarkan masih juga tidak grup. Ada juga seperti itu ya. Jadi jangan digeneralisasi. 8. Nah, bulat positif itu sama dengan bilangan asli ya. Himpunan positif operasinya penjumlahan. Grup ronda. Bukan. Kenapa kok bukan? Tidak punya inverse. Tidak punya. Oke, siapa yang nggak punya inverse? Tidak Contohnya? punya Tiap bilangan bulat positif. Setiap bilangan bulat positif. Oh, setiap bilangan bulat. Karena kalau 2 inverse-nya min 2 dia tidak positif. Ya. Identitasnya siapa? Tidak ada. Tidak ada. Nah, 0 kan, tapi dia bukan masuk di situ. Berarti tidak punya identitas ya. Identitas saja nggak punya, apalagi inverse-nya. Nggak usah bicara inverse ya. Boleh yang mengatakan inverse nggak punya, identitas nggak punya, sama ya. Yang penting Anda bisa menunjukkan syaratnya dipenuhi. Duh. Terus setelah itu, oke. Lanjut. Himpunan bilangan modul 4 beserta operasi perkalian modul 4. Bentar ya. Gimana nomor 10? Anda pernah tahu himpunan bilangan modul 4? Halo? Pernah tahu himpunan bilangan modul 4? Tahu, Pak. Gimana mata kuliah apa? Analisis real. Oh, analisis real ada ya modul 4. Di ini juga ada teori bilangan. Iya, Pak, TBE pernah. Oh, TBE. Siapa dulu yang ngajar TBE? Pak Rudianto. Nah, kan bisa dibahas kan teori bilangan modul 4 ya. Bilangan modul 4 itu berarti anggotanya siapa saja? Himpunan bilangan modul 4. Kalau disebut dengan AA itu himpunnya anggotanya siapa saja?
Bilangan modul 4, siapa aja anggotanya? Loh, ayo. Lupa lagi nih. 0, 1, 2, 2, 3, 3, terus? Loh, kok 3 ya? Ini. Kalau Anda dulu di SMP SMA bilangan jam itu loh. Pernah di SMP SMA. Bilangan jam 4-an. Kalau ini bilangan modul 4. Operasinya perkalian modul 4. Anda tahu operasi perkaliannya ini? Ini lagi. Anda buat begini. 0. Perkalian. Perkalian. Perkalian modulo. 0, 1, 2, 3. 0 kali 0 berapa? 0. 0 kali 1? 0. 0. 0. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Berapa ini? 4. Loh, 4 tak? Modulo 4. Oh, Anda berarti ini. Wah, lupa ini Anda. Hah? Berapa ini? 3. Ini. Nol. Ya. 0. 0 terus. 2. 2. Ini. 3. Ini. 2. 2. Ya 2. 1. 1. Ini yang disebut juga dengan ini ya, set 4 biasanya. Set 4 itu himpunan bilangan modulo 4. Ya. Ada yang tidak bisa mengisi ini? Z4 ini 0, 1, 2, 3. Apakah Z4 itu subset dari bilangan asli, bilangan cacah? Apakah Z4 subset dari bilangan cacah? Iya, Pak. Subset enggak? Subset. Subset? Iya. Subset enggak? Subset, Pak. Nah, berarti Anda belum paham. Ini tidak ya, bukan subset ya. Oh, berarti Anda belum paham, ini Anda lupa. Nanti pertemuan akan datang saya akan bahas apa sih bilangan modulo itu. Kenapa ini kan Pak 0, 1, 2, 3. Ini cacah itu kan mulai 0, 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Kenapa kok tidak subset ya? Ini tidak subset. Kenapa? Nolnya di sini dengan nolnya di cacah itu lain. Jadi 0 di bilangan cacah itu bilangan 0. Kalau di sini tidak, itu the kelas ini ya. Kelas ekuivalen. Saya ingatkan ya, pertemuan akan datang akan menjelaskan ini tentang Zn secara umum. Apa sih artinya bilangan modul 4 itu ya? Kita skip dulu ini. Saya ingatkan pertemuan akan datang akan menjelaskan ini ya. Anda karena lupa Anda ya, sudah lupa ini. Saya akan ingatkan lagi, ulang nanti. Oke. Maaf. Contoh yang lain dulu. Satu lagi ya. Oh, sudah jam 12 ini. Atau ini aja Anda tulis ya, nanti Anda diskusikan. Nomor. Sampai 15 saja ini. Maaf. Anda tulis, Anda coba ya. Tadi 10 sudah. 10 dan 11 nggak usah yang modulo itu. Nanti saya akan jelaskan sendiri. Anda tulis yang 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15.
Oke. Sudah ya, sudah di screenshot ya. Anda itu 12 sampai 15 Anda coba apakah itu grup atau tidak, periksa. Kalau bukan grup kenapa? Kalau grup tadi jelaskan, kalau kalau perlu penjelasan dijelaskan kenapa tertutup dan sebagainya. Kalau tidak perlu karena Anda sudah punya bekal di mata kuliah lain, cukup di ini syarat ini dipenuhi, ini tidak dan sebagainya gitu ya. Begitu ya untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya. Oke, sebelum saya akhiri saya lihat Siakadu dulu ya. Tadi belum saya ini Siakadu. Oke. Dia Natut ada enggak? Ada. Oke. Marisa? Ada, Pak. Marisa Putri? Ada, Pak. Anggun? Ada, Pak. Vina? Ada, Pak. Nafa? Tadi join enggak? Enggak tahu Anda? Ada, Pak. Oh, ada. Adinda? Adinda? Alifatul? Hadir, Pak. Ruli? Hadir, Fadila? Pak. Hadir, Pak. Ardian? Hadir, Pak. Ardian belum di ini approve ya? Belum di-approve, Pak. Loh, siapa DPA-mu siapa? Pak Budi. Pak Budi? Belum di-approve ini. Nanti itu Pak Budi ya. Ya, Pak. Diingatkan. Lilis? Wildan? Hadir, Pak. Oh, no, mau. Hadir, Pak. Safa? Hadir, Dewi? Pak. Dewi? Hadir, Umi? Pak. Hadir, Pak. Dev? Siapa lagi? Devina? Hadir, Pak. Oke. Nuri? Ada. Salsabila? Hadir, Pak. Salsabila Hadir, ada. Pak. Aulia? Hadir, Pak. Sela? Hadir, Pak. Laras? Hadir, Pak. Lailatus? Mohon maaf, Pak, Lailatus tadi izin nggak bisa ikut, soalnya sakit. Oh, sakit. Oke, sebentar. Sakit Lailatus. Lailatus. Sakit. Oke, terus Elia. Tegrit ada tadi. Noval. Halo. Rana. Coba. Rana. Hadir, Pak. Ahmad Syarif. Hadir, Pak. Divitri. Hadir, Pak. Risa. Hadir, Pak. Dwi Nur Kaharima. Hadir, Pak. Rike. Hadir, Pak. Siti Zulfania. Hadir, Pak. Oke, makasih. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.